Prabu Siliwangi adalah tokoh legendaris yang digambarkan sebagai Raja Kerajaan Pajajaran yang memerintah pada tahun 1482 Masehi sampai tahun 1521 Masehi, Kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu sebelum berkembangnya Islam di Tatar Sunda. Dia adalah tokoh populer dalam tradisi lisan pantun Sunda, sastra Sunda, dongeng, cerita rakyat, sandiwara, dan legenda yang menggambarkan masa pemerintahannya sebagai masa keemasan masyarakat Sunda. Tradisi Sunda menyebutkan beliau sebagai raja yang sakti, cakap, gagah perkasa, adil, dan bijaksana yang berhasil membawa rakyat dan kerajaannya menuju era kejayaan dan kemakmuran. Prabu Siliwangi adalah tokoh semi-mitologi karena tradisi lisan Sunda hanya menyebutkan Raja Agung Sunda sebagai Prabu Siliwangi, tanpa memperhatikan era atau kurun waktu sejarahnya. Sulit untuk memastikan dan mengidentifikasi siapakah tokoh sejarah yang dimaksudkan sebagai Prabu Siliwangi yang legendaris ini. Akibatnya kisah mengenai raja legendaris ini membentang dari era mitologi yang terkait kisah dewa-dewi Sunda kuno, hingga ke zaman kemudian saat datangnya ajaran Islam ke Tatar Sunda, menjelang keruntuhan kerajaan Sunda Pajajaran. Beberapa pihak telah mengajukan pendapat mengenai siapa tokoh sejarah nyata yang menginspirasi kisah Prabu Siliwangi ini. Penafsiran paling populer mengaitkan Prabu Siliwangi dengan tokoh sejarah Raja Sunda bernama Sri Baduga Maharaja yang disebutkan bertakhta di Pajajaran pada kurun tahun 1482 Masehi sampai tahun 1521 Masehi. Sementara ada pihak lain yang berpendapat bahwa legenda Prabu Siliwangi mungkin terinspirasi oleh tokoh sejarah Raja Sunda sebelumnya yang bernama Niskala Wastukancana, yang disebutkan memerintah selama 104 tahun dari kurun waktu tahun 1371 Masehi sampai tahun 1475 Masehi. Sebuah teori kebahasaan menyebutkan bahwa nama Siliwangi berasal dari istilah dalam bahasa Sunda Siliwangi, yang berarti pengganti atau penerus Raja Wangi. Raja Wangi sendiri berarti seorang raja yang memiliki nama yang harum wangi. Menurut Kidung Sunda dan Carita Parahyangan, Raja Wangi diidentifikasi sebagai Maharaja Linggabuana, seorang raja Sunda yang gugur di Majapahit pada tahun 1357 dalam peristiwa Perang Bubat. Dikisahkan Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit, berniat mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Raja Sunda. Keluarga kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk menikahkan putrinya dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi, Gajah Mada, Mahapati Majapahit, melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menuntut takluknya kerajaan Sunda di bawah Majapahit. Dia menuntut bahwa sang putri tidak akan dijadikan sebagai permaisuri Majapahit, melainkan hanya akan diperlakukan sebagai selir, sebagai tanda persembahan takluknya kerajaan Sunda sebagai kerajaan bawahan dari Majapahit. Murka akibat penghinaan Gajah Mada ini, keluarga kerajaan Sunda berjuang belapati melawan bala tentara Majapahit sampai mati demi membela kehormatan mereka. Setelah kematiannya, Raja Linggabuana diberikan gelar Wangi yang berarti raja yang harum namanya, karena aksi keberanian dan kepahlawanannya dalam mempertahankan kehormatan kerajaan. Keturunannya yang memiliki keagungan yang setara disebut dengan gelar Siliwangi atau penerus Raja Wangi. Setelah mangkatnya Raja Wangi Prabu Maharaja, terdapat 7 raja penerusnya, yang secara teknis semuanya dianggap pewaris Raja Wangi atau disebut Siliwangi. Sementara sejarawan lain berpendapat bahwa nama Siliwangi berasal dari istilah Sunda asli Wewangi, yang berarti berganti gelar. Sebuah legenda Sunda menyebutkan mengenai kisah Pangeran Jayadewata, putra Prabu Anggalarang, Raja Kerajaan Galuh, yang memerintah di Keraton Surawisesa di kota Kawali. Pangeran Jayadewata juga dikenal dengan gelar Ratu Purana Prabu Guru Dewata Prana. Pada saat mudanya, Pangeran Jayadewata dikenal dengan panggilan Raden Pamanah Rasa. Nama ini menunjukkan bahwa sang pangeran memiliki paras sangat tampan dan mempesona, sehingga semua orang sangat mudah jatuh hati kepadanya. Tradisi Sunda menyebutkan sang pangeran adalah orang yang cerdas dalam hal kesusastraan, musik, tari, dan seni, termasuk mahir dalam seni bela diri pencak silat, serta keterampilan khas kebangsawanan seperti seni perang dan panahan. Seorang tokoh di dalam kerajaan berniat jahat menggulingkan Raja Anggalarang dan akhirnya berhasil membunuhnya dan merebut tahta. Sementara Pangeran Jayadewata diracuni dan disihir dengan menggunakan ilmu hitam yang mengakibatkan dia menjadi hilang ingatan bahkan menjadi sinting. Pangeran yang sakti namun kurang waras ini kemudian berkelana ke penjuru negeri menimbulkan kegaduhan di desa-desa.
Akhirnya, Ki Gedeng Sindangkasih, kepala desa Sindangkasih, berhasil menjinakkannya. Berkat cinta Nyi Ambedkasih, putri Ki Gedeng, sang pangeran akhirnya berhasil disembuhkan dari sakit ingatannya. Pangeran Jayadewata kemudian mengawini Nyi Ambedkasih. Kemudian, Pangeran Jayadewata berhasil menghimpun dukungan rakyat dan berhasil menuntut kembali haknya atas tahta kerajaan Sunda. Harimau Siliwangi. Tradisi Sunda mengaitkan Prabu Siliwangi dengan satwa mistis harimau berupa harimau hitam dan putih, yang dianggap sebagai satwa gaib pengawalnya. Menurut legenda Sunda, ketika bala tentara Cirebon dan Banten menyerbu daya ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran, sang raja menolak berpindah keyakinan masuk Islam. Namun dia juga enggan melawan tentara Muslim yang menyerbu dari Cirebon, karena bagaimanapun Cirebon adalah kerajaan anaknya. Menurut kisah rakyat, setelah jatuhnya ibu kota Pakuan, Raja Sunda terakhir dengan ditemani pengiringnya mengundurkan diri ke Gunung Salak yang terletak di selatan ibu kota untuk menghindari pertumpahan darah. Kemudian sang Raja Ngahyang, menghilang atau moksa, menjadi Hyang atau roh kedewaan. Konon dia berubah menjadi satwa mistis berwujud harimau suci. Sementara kisah lain menyebutkan bahwa sang raja menghilang di leweng hutan Sancang, di dekat Laut Selatan di Kabupaten Garut. Pada abad ke-17, lebih dari 100 tahun setelah runtuhnya kerajaan Sunda, kota Pakuan Pajajaran telah ditinggalkan penghuninya. Perlahan-lahan kota ini telantar, lapuk, dan rusak ditelan semak belukar dan aneka tanaman tropis, sehingga berubah menjadi hutan lebat yang menjadi sarang harimau. Ekspedisi perdana oleh orang Belanda ke pedalaman Jawa Barat dilakukan pada 1687 yang dipimpin Pieter Scipio van Ostende. Dia membawa tim ekspedisi untuk menjelajahi hutan di selatan Batavia menuju bekas ibu kota Pakuan dan akhirnya mencapai Winkoopsbaai, kini Palabuhan Ratu. Salah satu anggota ekspedisi ini tewas diterkam harimau di daerah ini 2 hari sebelumnya. Scipio mendapat keterangan dari anak buah Letnan Tanuwijaya dari Sumedang, bahwa reruntuhan itu adalah bekas ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada tanggal 23 Desember tahun 1687, Gubernur Jenderal Johannes Campus menulis laporan. Dia berkata di bekas istana yang tanahnya ditinggikan, dekat tablet prasasti batu tulis berwarna perak peninggalan Raja Pajajaran yang dikeramatkan, kawasan ini dijaga oleh banyak harimau. Penampakan harimau juga dilaporkan oleh warga Kedung Halang dan Parung Angsana yang mengawal Scipio dalam ekspedisi ini. Mungkin peristiwa inilah yang menjadi sumber legenda lokal, yang percaya bahwa Raja Pajajaran beserta segenap bangsawan Sunda dan pengawalnya telah berubah menjadi harimau mistis. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.